Hai semua, ketemu lagi sama saya. Kita akan coba sharing-sharing bagaimana produk-produk Schneider, khususnya barang-barang automation, itu kita rangkai menjadi suatu mini aplikasi yang menarik dan meaningful yang bisa digunakan sama teman-teman di industri ataupun di kepentingan perusahaan. Nah, tapi sebelum saya mau coba lanjut ya, saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih dan sejarah Schneider Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di slide saya, sekarang saya menunjukkan peta Indonesia ya. Jadi Schneider itu sudah berdiri sejak tahun 1973, jadi sudah lebih dari 50 tahun. Karyawannya hampir 4.000 orang. Kita punya 3 lokasi utama, jadi lokasi headquarter ada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kita juga punya factory ada di Batam dan Cikarang, lalu juga kalau teman-teman membutuhkan informasi atau melakukan pembelian ya produk-produk Schneider itu tersedia di seluruh Indonesia karena kita punya partner toko ribuan, kita juga punya partner-partner yang sifatnya bisa support secara langsung, itu ada ratusan partner seperti itu. Jadi jangan khawatir. Kalau masalah support dan ketersediaan barang Schneider itu pasti terjamin di seluruh Indonesia. Oke, nah ini saya juga mau cerita sedikit nih. Jadi pabrik Schneider ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita ini dianugerahi sebagai Smart Factory by World Economic Forum. Jadi Smart Factory itu apa? Jadi teknologi Schneider yang kita punya, kita rangkai dan kita gunakan sendiri di pabrik kami. Gitu. Jadi contohnya hal signifikan itu kita bisa meningkatkan produktivitas 20%, lalu kita bisa saving energi up to 20% juga di pabrik Batam. Dan juga di pabrik Cikarang juga tidak kalah menarik ya, karena kita sudah berhasil dan membuktikan kita bisa mengurangi penggunaan emisi karbon hingga hampir 200 ton per tahun, lalu saving energinya itu hampir 7.000 kWh per tahun juga. Jadi benar-benar nyata ya langkahnya Schneider. Jadi jangan ragu lagi untuk menggunakan teknologi Schneider untuk mencapai manfaat yang maksimum dan sustain bisnis ya teman-teman. Nah ini kira-kira beberapa barang yang memang diproduksi di pabrik Batam teman-teman. Jadi sangat luas cakupannya, terdiri dari barang-barang yang biasa kita beli ya, di PLC, ada HMI, ada relay, ada pilot clamp, push button, contactors, terus juga ada VSD teman-teman. Jadi teman-teman yang membutuhkan support lokal konten ya, lokal konten bagaimana kita menangkan project, misalkan project tertentu yang membutuhkan support supply dengan cepat ataupun dukungan sertifikat lokal konten atau TKDN ya sekarang yang bilangnya, itu kita bisa dengan mudah support teman-teman sekalian. Ini adalah salah satu slide yang menarik ya. Jadi kita kalau bicara tentang topik yang hot banget ya di industri ya, jadi IoT ya, alias Industrial Internet of Things, itu bagaimana sih cara mencapainya gitu. Tapi, nah kita sebagai teknologi provider Schneider, kita bisa menjelaskan bagaimana kita mencapai itu dengan cara yang benar, karena bisa jadi teman-teman unik caranya, ada jalur A, jalur B, jalur C, dan selanjutnya gitu. Nah, tapi pada hakikatnya kita bagi menjadi 3 layer pertama, layer kedua, layer 3, dan ini adalah hal-hal yang perlu kita lewati teman-teman. Nah, contohnya di layer pertama itu adalah barang-barang yang sudah common ya, atau barang-barang analog ya. Jadi motor pompa, terus juga misalkan sensor, ada HMI servo, ada VSD, itu berada di layer pertama. Nah, layer kedua ini adalah layer tempat PLC berada, atau misalkan controller-controller lainnya, DCS contohnya, itu berada di sini, level ini. Dan ketiga itu adalah level software ya. Mungkin teman-teman tahunya SCADA, atau juga ada yang lebih luas lagi, itu beyond SCADA, ada namanya MES, ada namanya predictive analysis, dan seterusnya gitu. Jadi memang sangat luas sekali cakupannya, dan bisa jadi suatu perusahaan itu tidak bisa mencapai IoT ini secara penuh itu dalam waktu singkat, bisa jadi journey-nya 5 tahun, 6 tahun, dan seterusnya gitu. Ya, jadi kalau tadi itu piramida otomasi ya, bagaimana kita melakukan sesuatu yang memenuhi layer 1, layer 2, layer 3. Sekarang saya mau coba share cerita Modicon nih teman-teman. Jadi Schneider ini adalah inventor ya, penemu PLC pertama sebenarnya. Jadi dari tahun 68, Bapak Richard Morley ini dia sudah menemukan PLC, dan diteruskan dengan seri-seri lain
contohnya juga Modbus. Modbus juga salah satu protokol original Schneider ya, itu tahun 79 mulai digunakan. Lalu ada PLC Modicon 984, ada Modicon Quantum, Modicon Premium, dan juga milestone selanjutnya itu di 2014 teman-teman. Waktu itu kita launch PLC dengan Ethernet base pertama di dunia. Dan juga sekarang itu sejak 2021 kita launch namanya EcoStruxure Automation Expert, yaitu PLC virtual. Jadi PLC-nya itu berupa software dengan standar-standar baru yang mengedepankan standar yang lebih modern, lebih advance, dan meninggalkan inefisiensi yang di standar-standar yang lama gitu teman-teman. Oke, mungkin di lain kesempatan saya akan coba bahas Automation Expert, tapi saya coba lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini kira-kira slide yang menggambarkan bagaimana barang-barang Schneider Industrial Automation itu ada ya. Jadi tadi bisa dilihat juga ada layer 1, layer 2, layer 3. Layer pertama itu contohnya tadi ada HMI, ada relay, ada juga VSD, power supply juga ada di layer pertama. Layer kedua itu ada PLC di situ. Lalu layer 3 itu ada FEVA ataupun software-software yang sifatnya analytics atau data analytics seperti itu teman-teman. Nah, hari ini saya akan fokus di barang-barang yang saya tandai ya. Ada 5 barang ini. Seperti itu karena kita akan coba bikin mini aplikasi ya dari sini ya teman-teman. Oke, nah ini kurang lebih kira-kira bagaimana barang-barang tadi yang kita sudah tandai, kita install di pabrik. Di situ kita bisa masukin dalam panel, di situ ada DIN-railnya di situ, dan kita bisa simpan di dekat aset-aset kita di pabrik seperti itu teman-teman. Nah, ini sebelum masuk ke ini adalah slide yang menjelaskan bagaimana PLC tipe-tipe PLC Schneider itu ada teman-teman. Nah, saya nggak akan bahas semuanya karena kita hari ini akan coba fokus di Zelio Logic teman-teman. Jadi ini bisa dibilang bukan PLC tapi juga dia bisa kontrol juga. Tapi nah ini cukup menarik. Saya coba lanjut dulu ya. Nah, ini adalah Zelio Logic teman-teman. Ini adalah smart relay ya. Jadi dia bentuknya dia fungsinya juga mirip-mirip PLC walaupun dia memang fungsinya tidak se-ekstensif PLC, tapi at least dia untuk melakukan controller atau program yang sangat sederhana juga itu sudah cukup memenuhi ya. Nah, ini adalah bagaimana konstruksinya ya. Di situ ada display, ada I/O, digital input, output di situ. Terus juga di situ bahkan kita bisa lakukan programming langsung ya, walaupun nanti juga kita bisa lakukan programming yang cukup kompleks dengan software seperti itu. Nah, ini juga bagaimana cara installnya. Kalau teman-teman tadi lihat ada di panel ya, itu bisa kita masukin di panel pakai DIN-rail atau misalkan langsung di screw, di install di tembok, itu juga bisa juga. Karena juga bentuknya sangat compact ya. Dia untuk tipe yang paling basicnya aja dia hanya sebesar 7 cm doang di segi sebesar ini. Tapi fungsinya juga sudah lengkap ya teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah support ladder programming ya. Jadi mirip PLC ya. Di situ ada function-function basic, misalkan ada timers di situ, ada juga kita mau trigger alarm di situ juga bisa, ada counter di situ, ada juga function-function yang biasa digunakan di otomasi sederhana teman-teman. Lalu nggak cuma ladder ya, di sini juga sudah support sama function block program. Jadi juga di situ sudah ada template-templatenya kita bisa gunakan. Dan ini tagline-nya yang paling keren menurut saya adalah teman-teman bisa pakai ini tanpa training teman-teman. Tanpa training karena software-nya juga gratis. Teman-teman tinggal download di si.com, di website Schneider. Dan juga template-templatenya sudah ready to use. Dan juga ada manual book-nya yang teman-teman bisa pakai untuk melakukan quick start buat otomasi. Oke, nah kalau tadi kan itu bagaimana cara programmingnya, ini juga bagaimana kita melakukan operasional sehari-hari ya. Karena programmingnya itu bisa dilakukan secara wireless, contohnya via modem, via cloud, via Bluetooth, jadi tanpa harus connect ke kabel. Tapi juga kita bisa lakukan manual programming ya. Kita kalau memang pengen sekalian inspeksi panelnya, kita bisa colok seperti PLC seperti biasa teman-teman. Dan itu adalah controllernya untuk di demo mini aplikasi hari ini. Selanjutnya saya coba cerita tentang isi series teman-teman. Isi series ini
adalah line up produk Schneider, kualitas Schneider Electric Europe brand, tapi harganya bisa dibilang sangat kompetitif teman-teman. Jadi teman-teman yang struggle sama pengen mencari barang yang kualitasnya oke, tapi harganya kompetitif, itu bisa pakai Schneider C-Series karena lengkap line up-nya, ada HMI, ada PLC, ada VSD, ada power supply. Jadi teman-teman bisa cek juga ya nanti di website Schneider atau di toko-toko kepercayaan Schneider lainnya. Nah, ini selanjutnya adalah power supply. Nanti juga ini akan digunakan untuk melakukan supplying power si Zelio tadi sama beberapa pilot lamp, teman-teman. Jadi range-nya juga cukup lengkap ya. Ada yang paling kecil 75 watt up to 480 watt, teman-teman. Dan juga ada 12 volt, 24 volt, 48 volt, teman-teman. Ini juga ada LED-nya, kita build quality juga oke, terus juga certification-nya lengkap juga, teman-teman. Jadi benar-benar enak juga. Dan ini yang paling oke menurut saya. Walaupun dia isi series line up, tapi dia fitur-fiturnya nggak dikurangin. Jadi kalau teman-teman ada overload protection, short circuit protection, over temperature protection itu sudah ada di dalam power supply DIN-Rail ini, teman-teman. Jadi jangan khawatir, walaupun harganya yang kompetitif, tapi fitur-fiturnya juga seperti barang-barang premium ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah portfolio dari Signalink Schneider. Jadi kita punya banyak produk yang lengkap ya, dari controlling, relays, dan signaling. Di sini push button, pilot clamp, relays, itu kita punya semua. Bahkan juga kita ada joystick, ada juga ada emergency button, ada electromechanical relays, ada SS solid state relays, dan seterusnya. Nah, ini kira-kira bagaimana ini barang-barang yang sering digunakan ya, karena sering banget digunakan di project-project industrial, teman-teman. Contoh penggunaannya itu biasanya itu ada di lift, ada di mesin-mesin, ada di hoisting, ataupun pasti teman-teman panel builder juga pasti menggunakan ya untuk informasi indikator tertentu. Selanjutnya adalah relay, teman-teman. Nah, ini yang paling menarik, yang membedakannya itu kita punya relay itu ada namanya test button, teman-teman. Nanti akan dipraktekkan. Nah, jadi kalau kita biasanya kalau mau punya relay, kita pengen tahu dia kontak enggaknya, biasanya kita harus aliri dulu pakai arus. Tapi kita bisa cek dengan test button di sini. Jadi tanpa harus kita wiring dulu, kita bisa mengetahui bahwa relay ini sudah kontak atau belum, seperti itu. Itu salah satu kelebihannya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Selanjutnya nanti teman saya akan take over ya, akan menjelasin mini aplikasi yang akan kita sharing ke teman-teman semua. Oke, thank you. Hai semuanya, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sebuah demo singkat. Nah, tadi kan mungkin udah dengar penjelasan dari Pak Ferdi ya tentang barang-barang ini. Nah, ini kita lihat langsung nih, barang-barang aja ada apa aja. Nah, yang di paling kanan, di sini tuh ada power supply atau PSU. PSU ini agak sedikit unik, kenapa? Ini easy series kita sebenarnya, easy series power supply kita, tapi berbentuk DIN-Rail, di mana dia itu berbentuk lebih compact dan pasti lebih bagus. Nah, di sini sebenarnya di depan ini kita bisa lihat untuk reference code-nya dan juga ada QR code-nya nih untuk product information-nya untuk barang ini. Nah, di sebelahnya ini kita punya Zelio Smart Relay. Jadi sebenarnya dia relay yang bisa kita program, teman-teman. Nah, jadi ini cocok banget untuk aplikasi-aplikasi kita kalau misalnya nih secara jumlah I/O-nya nggak butuh terlalu banyak, aplikasinya cukup sederhana. Nah, itu kita bisa pakai Zelio Smart Relay. Contohnya seperti aplikasi yang nanti kita demokan hari ini. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Zelio Smart Relay sendiri tuh ada opsi untuk kita udah ada displaynya. Nah, di bagian atas itu ada wiring atau ada port-port untuk kita wiringkan inputnya. Dan di bagian bawahnya itu ada port-portnya untuk outputnya. Contohnya di sini ada 8 output yang kita bisa gunakan dan kita bisa program. Nah, di bagian atas ini ada beberapa tombol-tombol yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk kita program Zelio-nya. Ataupun kita juga bisa lihat nanti di display-nya itu ada status-status masing-masing input dan juga outputnya. Nah, di sebelah display-nya ini sebenarnya ada sebuah port kecil. Nah, port kecil ini sebenarnya buat apa sih? Nah, mungkin kan kita tidak terlalu terbiasa ya untuk melakukan pemrograman lewat tombol-tombol yang ada di bawah. Nah, kita tuh bisa gunakan port ini untuk kita hubungkan Zelio dengan PC.
Jadi sebenarnya untuk pemrograman Zelio ini kita punya software di PC namanya Zelio Soft 2. Nah itu kita bisa gunakan untuk bikin programnya di PC dulu, baru nanti kita downloadkan ke Zelio seperti itu. Nah, yang di sebelahnya Zelio, di sini kita punya relay biasa. Tapi relay biasa ini sebenarnya agak sedikit unik teman-teman. Kenapa? Karena di sini tuh si relaynya itu ada test button. Jadi misalnya kalau kita udah melakukan wiring, nah terus kita mau tes nih wiringnya udah benar atau belum, tanpa kita mengaktifkan coil dari si relay, nah kita tuh sebenarnya bisa melakukan sebuah tes. Jadi misalnya kita pencet, ada button di atasnya kita pencet, nah dia akan bisa menyalakan, contohnya kan di wiring ke lampu, nah dia bisa nyala. Ataupun kita juga bisa pakai ini sebuah flap sebenarnya yang hijau, kalau misalnya kita tarik ke atas, nah dia akan langsung menahan, karena mungkin kalau pakai button agak keras ya, jadi kita juga bisa pakai flap yang hijau ini. Nah ini salah satu fitur dari relay kita. Nah, selain itu yang besar di sini apa sih? Di sini itu sebenarnya demo untuk harmoni kalau kita lihat di atas. Jadi ini tuh kumpulan dari push button, jadi ada push button, ada pilot lamp, emergency stop, ada juga selector switch yang sebenarnya bagian dari Easy Series kita. Tapi nanti kalau teman-teman lihat, dia cukup bisa kita gunakan untuk berbagai aplikasi ya, dan ini juga sudah cukup banget lah gitu. Jadi kita punya Easy Series, push button, dan juga pilot lamp, dan juga selector switch. Nah ini semua kita rangkaikan sehingga nanti kita bisa buat demo yang abis ini akan ditampilkan gitu. Nah jadi contohnya untuk push button ada yang kita hubungkan ke relay, contohnya push button yang ini yang kita hubungkan ke relay, dan ada juga push button yang hijau dan juga yang merah, dan juga pilot lamp yang dua ini, dan selector switch yang kita hubungkan, kita wiringkan sebagai input dan output dari si Zelio Smart Relay, sehingga kita bisa menyalakan sequence untuk menggerakkan motor sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke demo ya, sequence-nya. Jadi pertama aku pencet button yang hijau. Nah, dia akan masuk ke tahap ready, atau kita tunggu sampai lampunya blinking, lampu kuning. Lalu kalau aku pencet lagi tombol yang hijau ini, motornya akan bergerak ke arah forward. Lalu dengan selector switch ini aku pilih, dia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Lalu kalau saya pencet yang merah, dia akan stop. Demikianlah demo kita hari ini. Terima kasih.